Kira-kira apa yang suatu spesial sekali yang abang tidak akan pernah lupa, mungkin ke government Dubai itu apa ininya abang, produknya abang yang abang pernah ciptakan atau jual ke mereka? Ada yang bisa diceritakan, ada yang nggak bisa. Oh iya, yang bisa ceritakan aja bang. Oh berarti sebenarnya banyak. Iya iya. Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ian Vlog. Ahlan wa sahlan. Kali ini kita akan berjumpa dengan Bang Ian. Kok abang yang buka? Iya. Salah. Maaf, saya membacakan vlognya Bang Ian. Masalah, Bang Yudi masalah. Kalau gitu saya ubah sedikit. Oh, jadi gimana? Selamat datang Oh iya gitu. di rumah saya, Bang Ian. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Insya Allah sehat. Tambah berkah, tambah sukses. Saya hari ini bahagia sekali teman-teman, karena terus terang biasanya ini pertama kali saya mengadakan podcast tapi tidak di rumah saya. Alhamdulillah hari ini saya berada di rumahnya Bang Yudi, biasa saya memanggil. Jadi beliau ini sudah termasuk lama sekali kita bertemu, berteman seperti saudara sendiri. Bang Yudi, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali Bang Ian. Ini kehormatan loh buat saya. Saya terima kasih. Biasanya orang datang ke tempat Bang Ian ya, ini Bang Ian berkunjung ke rumah saya. Alhamdulillah gitu. Karena hari ini adalah hari Lebaran dan terus terang aja yang membuat saya semangat karena di sini ada lontong sayurnya. Jadi sekalian podcast, saya alhamdulillah tadi ketemu sama lontong sama opor. Terima kasih Bang Yudi. Sama-sama. Terima kasih banyak sekali. Bang Ian di rumahnya nggak ada lontong. Bang Yudi, teman-teman dari kumus Tuhan. Jadi emang Bang Yudi ini biasa kita ini selalu bercanda, kalau ketemu tuh pasti banyak bercandanya. Dan alhamdulillah Bang Yudi adalah bukan orang baru buat saya. Kami sebetulnya sudah, kalau bicara sedikit masalah pemilu, Bang Yudi dan saya itu sudah 2 kali berturut-turut menjadi panitia pemilu, makanya kita sudah sangat dekat sekali, sering bercanda. Kalau ketemu kita bertukar cerita-cerita lucu biasanya. Bang Yudi, Ya Bang. ini teman-teman sebelum saya kita korek Bang Yudi itu siapa. Yuk kita lihat beberapa video berikut ini dulu. Teman-teman sudah tadi melihat videonya, Masya Allah, Bang Yudi ini, beliau termasuk putra bangsa yang secara tidak langsung sudah membuat harum bangsa Indonesia dengan keahlian yang beliau miliki. Jadi kita tanya yuk Bang, jadi Bang Yudi ini adalah ahlinya IT. Kalau bisa ada ahli, ada ahlinya ahli kan? Ini ahlinya IT. Jadi Masya Allah, produk beliau itu nanti kita dengarkan sama-sama, itu sudah banyak digunakan, termasuk juga pemerintah United Arab Emirates. Nanti bagaimana kita dengarkan dari Bang Yudi. Juga dari tadi sudah dilihat teman-teman juga, Masya Allah, pengalaman Bang Yudi dengan keahliannya sudah
diwawancari beberapa televisi internasional mengenai artinya, dan jangan lupa juga Bang Yudi ini adalah sebagai selain juga pebisnis, beliau juga seorang dosen. Jadi termasuk suatu pekerjaan yang jarang juga di sini buat orang Indonesia. Orang Indonesia yang menjadi dosen itu termasuk jarang. Salah satunya adalah Bang Yudi ini, Masya Allah. Bang Yudi ini nama panjangnya siapa Bang? Mungkin teman-teman biar. Iya, kalau biasa saya dipanggil Yudi Bang ya. Iya. Panjangnya Yudi. Oh Yudi, oh panjang gitu. Yudi, Yudi. Ya, itu panjang. Kalau pendeknya Yudi. Oh, iya. Kalau nama lengkap saya itu Yudi Prasetyo Bang. Iya. Pakai J. Prasetyo atau Prasetyo? Prasetyo. Prasetyo ya. Pakai TYO. Jadi abang aslinya itu sebetulnya dari mana Bang? Saya asli Indonesia Bang. Asli Indonesia. Oh Iya. gitu. Kalau bukannya dari Jepang ya Bang? Kalau dari Indonesianya namanya itu Prasetyo tuh Jawa Bang. Iya. Ya. Tapi berhubung saya sudah lama sekali Bang. Iya. Jadi sudah tidak kental lagi Oh, waktu kayak zaman saya ahli-ahli Bang. gitu. Itu sudah tidak ya. Kok jadi ahli-ahli gitu Bang? Iya. Iya Bang, saya dari Tegal Bang. Oh gitu ya. Ya, orang tua saya sebetulnya ibu saya dari pesisir utara Pulau Jawa, bapak saya dari Wonosobo. Masya Allah. Jadi saya lahir besar di Tegal, Iya. terus saya sekolah di Bandung, Di Bandung ya. ya dapat ijazah sama ijabsah Bang. Nikah di situ Bang. Iya, Bang. Itu Bandungnya di mana Bang? Kuliah apa Bang? Mungkin teman-teman nggak tahu. Saya kuliah elektro Bang di universitas yang sangat terkenal Bang, Apa tuh Bang? ITENAS. Dari situlah cikal bakal yang Abang akhirnya merantau ke luar negeri. Abang di sini terusnya di Dubai itu sudah berapa lama Bang? Saya di Dubai sejak tahun 2008. 2008. Sebelumnya Iya. saya dari tahun 99, jadi Iya. begitu Iya. anak pertama saya lahir, Ya. terus saya pindah ke Singapura Bang. Ke Singapura juga. Mm-mm. Ke Singapura dulu itu Abang itu pada saat itu apakah usaha sendiri atau Abang bekerja di Enggak, sana? waktu itu saya kerja. Oh kerja ya. Jadi di Indonesia saya pernah juga, jadi saya antara kerja sama usaha sendiri Oh, itu gitu. biasanya Berbarengan. berbarengan, Masya Allah. berurutan atau ya kadang-kadang di saat yang sama juga Iya. gitu. Iya. Di Indonesia saya pernah usaha ya, Hmm. terus tahun 98 tuh Bang, pas waktu perusahaan tuh Iya. gedungnya kan kebakar tuh Bang. Oke. Dulu kita punya kantor di Mangga 2 Bang. Kita Oh gitu. usaha di situ ya. Terus Abang berarti pas- sudah ada usaha dulu. Iya. Lama juga Bang ya. Oh. Terus kebakaran Bang, dibakar. Jadi Ya, ya terus kerja lagi, terus akhirnya pindah ke Singapura gitu. Ke Singapura itu berarti Tahun lama juga Bang. 99. Terus Lama, alhamdulillah 9 tahun di sana Bang. Wah Ya. itu udah bukan main dong Bang, kalau di Singapura udah 9 tahunan Bang. Ya Bang, udah hasil anak satu lagi. Masya Allah Bang, jadi mantap sekali. Itu IT Bang yang di situ juga ya? Dulu Atau- ya memang selalu di bidang Bidang IT. IT, ya. Iya. Sebetulnya kuliah saya elektro Bang, tapi gitu. dulu IT belum ngetren ya waktu saya Iya, kuliah. Terus oke. komputer tahun 80-an tuh baru mulai ada, Ya. jadi saya lebih tertarik ke komputer daripada ke elektronya. Iya. Terus akhirnya kegiatan kerjaan lebih banyak ke IT. Kayak IT. Abang sebetulnya kan di Singapura kayaknya sudah semuanya Abang bisa dapat di sana. Kenapa Abang ada rencana pada saat itu pindah ke Dubai Bang? Ada nggak satu motivasi atau apa yang sehingganya Abang bisa atau mau pergi ke Dubai? Iya Bang. Singapura tuh enak banget Bang, Iya. nyaman, gitu. Iya. Bagus, semua tertib, teratur ya. Secara hukum juga teratur gitu, buang sampah nggak sembarangan, semua udah tertata rapi, jalan-jalan bagus, Iya. mulus gitu Bang. Ya. Tapi ada yang pernah bilang nih ke saya, Hmm. jadi gimana caranya supaya kita tuh zona nyaman itu luas Bang? Oke. Caranya itu adalah justru kita keluar Bang dari zona nyaman Nah, itu. ini dia nih. Ini kuncinya di sini ya. Terus Bang ya, oke. Jadi waktu itu saya gimana udah terlalu nyaman nih Iya. di Singapura. Singapura, iya. Terus saya pikir-pikir ada kesempatan nih waktu itu di perusahaan saya buka lowongan untuk di Dubai. Iya. Saya nanya-nanya gitu, oh di Dubai waktu itu baru ada 2 orang. Di Oke. cabang Singapura waktu itu saya mulai dari saya rintis 3 orang, udah 10 orang. Oh, Masya Allah. Jadi oke lah, udah kayaknya udah sini udah saya mau coba lagi. Oke. Gitu. Terus saya saya minta dipindahkan ke Dubai. Tahun Tahun 2008. 2008. Oke. Terus saya pindah ke Dubai, Iya. mulai dengan 3 orang juga. Hmm. Akhirnya pas Itu perusahaannya apa namanya Bang?
perusahaan namanya Fortinet. Fortinet. Iya. Oke. Fortinet itu pusatnya di Amerika. Oh, itu perusahaan Amerika ya? Iya. Itu yang bergerak juga di IT security. IT security. Iya. IT security teman-teman. Oke. Iya. Ya. Terus saya di situ sampai tahun 2008 sampai tahun 2011 di sini. 2008 sampai 2011, oke. Iya. Ya. Tahun 2011 udah berkembang, udah banyak orangnya, terus saya cabut. Abang keluar lah. Ya. Itu buka usaha setelah itu ya? Buka usaha bang. Buka usaha sendiri? Ya, bikin Masya startup Allah. lah gitu. Masya Allah. Dengan Oke. teman saya waktu itu banyak kan, Iya. ada Novel, ada Said, ada Aldi. Iya. Tapi kemudian mereka meninggalkan Dubai ya, Iya. karena urusan kerjaan juga mereka. Jadi sekarang saya sama Novel. Oke. Dua. Itu di hati bang. Abang kalau saya lihat, masya Allah dari beberapa berita yang sampai ke kami, terutama orang-orang Indonesia yang di sini, itu produk-produk abang bisa nggak diciptakan ke teman-teman? Kira-kira apa yang suatu spesial sekali yang abang tidak akan pernah lupa? Mungkin ke government Dubai itu apa ininya abang? Ya. Produknya abang yang abang pernah ciptakan atau jual ke mereka? Ada yang bisa diceritakan, ada yang nggak bisa. Oh iya, yang bisa ceritakan aja bang. Oh berarti Iya. sebenarnya banyak. Iya. Ya, yang bisa diceritakan itu salah satunya kita bikin voting system waktu itu. Sekitar tahun 2013 itu kita pertama bikin voting system di Middle East. Jadi orang tuh bisa voting pakai SMS. Ya mirip waktu itu banyak kan apa idol competition gitu ya. Kalau kompetisi nyanyi terus kita bisa vote pakai SMS. Nah, dengan konsep yang sama itu kita bawa ke panggung bang. Oke. Oh. Jadi orang tuh orang lagi presentasi. Iya. Biasanya kalau cuma satu arah kan ngantuk bang. Iya. Jadi dibuatlah. Iya, dibuatlah interaksi. Jadi supaya di tengah-tengah misalnya kita tanya sama audiens, si presenternya ini bisa tanya, Anda lebih tertarik yang mana? Yang merah apa yang biru? Misalnya. Nanti audiensnya jawab. Jadi terus langsung grafiknya muncul di situ. Mantap. Itu udah dipakai juga di sekitar 8 negara ya. Tapi gini bang, masalahnya teknologi itu berkembang terus. Iya. Jadi waktu itu sempat naik ya. Iya. Terus lama-lama ya turun karena saingannya kan banyak. Jadi kita tuh selalu ada inovasi baru gitu. Waktu itu SMS masih merajai. Kemudian berikutnya internet itu makin lama makin murah. Kuota data itu makin murah ya. Akhirnya SMS udah nggak dipakai lagi. Iya. Oke. Nah, kita mencoba ke sana tapi kalah duluan gitu. Berarti untuk bisa bertahan dan bersaing tuh berarti harus berinovasi terus bang. Menciptakan baru, kalau nggak berarti bisa ketinggalan IT-nya bang. Pasti ketinggalan. Berarti cepat sekali bang. Cepat sekali ya. Masya Allah. Terus kita juga pernah bikin produk pakai app gitu ya. Iya. Untuk ini bang. Jadi misalnya abang mau beli topi nih. Iya. Tapi abang nggak yakin nih. Iya. Mau yang topi model gini apa topi model pet gitu kan. Nah, tapi abang punya teman-teman kan. Iya. Saya, ada istri abang, ada anak abang. Iya. Abang bisa foto. Iya. Terus nanti post. Mau yang mana gitu. Sebenarnya pakai WhatsApp juga bisa kan. Tapi kan nanti abang bingung kalau misalnya abang punya 20 orang, ini bilang A, ini bilang B. Ya, kalau itu bisa langsung nanti grafiknya muncul mana yang paling banyak. Mantap. Tapi saya nggak terus itu juga. Oh begitu. Berarti terus ada yang lain juga orangnya. Yang mungkin masuk dari IT masuk. Iya, banyak perusahaan. Jadi kalau kita punya ide itu nggak bisa kita protect produk itu dari ide kita. Kita nggak mungkin kita secret gitu ya. Kita keep ide kita nggak bisa. Iya. Pada saat yang sama tuh orang lain juga punya ide yang sama gitu. Oh berarti betul ya. Berarti sebetulnya persaingannya bukan main ya bang untuk IT itu ya. Maklumnya kan mungkin bagi saya pribadi yang jauh tahu mengenai IT itu kan pasti ngelihatnya hanya Bang Yudi bukan main gitu, tapi ternyata persaingan banyak. Makanya terus kita jadi strateginya ganti bang. Nah. Kita strateginya di project. Iya. Project di mana nggak ada produk-produk lain yang masuk. Nah, itu dia. Ya. Jadi contohnya kalau dengan pemerintah di UAE ya bang ya, ada project-project yang spesifik
Itu Bang, itu yang pengen tahu sekali Bang, biar maksudnya ternyata produk Abang itu digunakan di pemerintahan sini. Itu Ya. keren sekali Bang. Satu contohnya yang mungkin saya bisa cerita dari Iya. permukaannya Iya, ya Bang ya. iya. Contohnya salah satu untuk tracking orang Bang, Oh. di perusahaan masih perusahaan minyak gitu Oh, Bang gitu, ya. iya. Itu mereka punya ribuan karyawan. Hmm. Mereka pengen tahu siapa aja yang ada di dalam, Oh. siapa aja yang masih di luar gitu. Oke. Selain untuk keamanan juga untuk nanti linknya ke pembayaran Bang, karena mereka kan ada yang dibayar per datang gitu. Oke. Nah, itu kayak sederhana tapi sebenarnya kompleks karena di sini liburnya tuh beda-beda Bang. Ada yang liburnya ikut pemerintah, ya Oh kan? iya, betul. Ada yang government Iya, sector, betul. ada Iya, yang private betul. Ada sector. private sector, iya. Ya, belum lagi shiftnya Bang, beda-beda. Ada yang Iya. 3 kali shift, Iya, ada 2 kali 2 shift. Ya. Betul, betul. Ya, itu rumit. Ada Nah, complicated juga ada Bang. complicated. Ya, Nah, ya. yang kayak gitu-gitu kan nggak ada Bang di toko yang jualan. itu Harus Abang dibikin. ciptakan itu sebagai untuk solusi. Iya, bukan, iya. bukan. Jadi satu sisi bagusnya adalah ya kita dapat project yang khusus ya. Iya. Sisi kurang bagusnya ya kita nggak bisa replikasi di perusahaan lain karena Iya. setiap perusahaan kebutuhannya berbeda-beda gitu. Iya, siap. Mantap, Bang. Teman-teman, sebelum kita teruskan bincang-bincang dengan Bang Yudi, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Oke teman-teman, selamat bergabung kembali di podcast dengan Bang Yudi. Bang Yudi, tadi sudah disebutkan itu produk Abang yang sudah Masya Allah ada beberapa poin yang diinikan pada pemerintah sini. Ada lagi Ya. Bang? Bisa disebutkan lagi? Ini Eh, suatu ciptaan yang bukan main ini. Iya. Ya Bang, ada juga ini Bang, kita bekerja sama dengan salah satu penegak hukum Bang di sini. Oh, Ya. oke. Jadi mereka itu ada kebutuhan untuk berkomunikasi secara rahasia. Iya. Gitu. Bahkan Iya. perusahaan telekomunikasi pun nggak Oh, boleh tahu. Padahal kan kita kalau komunikasi selalu pakai handphone kan Iya. pasti lewat Iya. operator Bang ya. Operator, Nah, iya, iya. mereka tuh bisa tahu gitu kan. Oh. Nah, jadi kita bikin sistem enkripsi Bang. Iya. Pakai hardware gitu. Jadi hardwarenya kecil, Iya. terus masukin Masukkan. ke ya. Oh. Ya, Bang Bang. Yudi ini pebisnis ya, jadi pengusaha juga. Ini tiba-tiba kita dengar belum lama ini Bang Yudi ngajar juga, jadi dosen. Ini itu gimana ceritanya Bang? Bisa mungkin Oke, teman-teman oke. bisa tahu? Ya. Jadi gini Bang, sebelum jadi dosen nih Bang, saya cerita dulu gimana saya kenal dengan dunia akademik gitu ya. Oke. Tahun 2016 itu anak saya yang paling besar, Aili itu selesai sekolah SMA. Sebetulnya belum selesai, tapi kalau di sini kelas 11 tuh bisa berhenti, diangkat, terus ya. bisa coba daftar universitas. Kalau diterima dia nggak usah kelas 12, kelas 13, jadi loncat gitu. Nah waktu itu saya ajak dia ke Middlesex University di Knowledge Village, Knowledge Oke, Park ya, iya. untuk lihat-lihat gitu. Terus kelihatannya dia senang di situ. Dia tertarik untuk ngambil program film gitu di situ. Nah, pas lagi lihat-lihat itu si orangnya nanya, kamu nggak sekalian juga? Kata istri saya, iya, kan kamu udah pengen sekolah dari dulu gitu, baik lanjutin sekolah S2 gitu. Saya sekolah coba S1 kan. Terus saya pikir, iya ya, tapi apa ya? Terus sama dia dikasih katalognya, ya udahlah, saya bawa pulang gitu. Saya bawa pulang. Terus saya lihat-lihat, wah kelihatannya saya pengen ngambil ini nih, Masters in Engineering Management gitu. Terus saya balik lagi ke sana. Ya deh, kayaknya saya mau kuliah ini gitu, karena kebetulan waktu itu bisnis juga lagi kurang ya, jadi saya banyak waktu luang gitu. Terus akhirnya saya ambil sekolah lagi gitu, ambil S2. Ambil S2, sebelum lulus tuh saya ditawarin sama dosen saya, kamu mau nggak ngajar di sini? Sebenarnya saya belum lulus gitu. Ya nanti kalau udah lulus, mau nggak ngajar di sini gitu. Mungkin dia lihat ya saya ada pengalaman gitu ya. Terus alhamdulillah lah, akhirnya saya bilang saya mau aja gitu. Mau aja, tapi syaratnya saya kan punya usaha. Saya mau terus usaha boleh nggak gitu? Katanya boleh. Abang gitu. udah terbuka di awal gitu ya? Iya,
Jadi ya alhamdulillah, terus saya ngajar. Kemudian waktu itu universitas itu buka program robotics. Di IT itu program tuh ada robotics, ada data science, ada network management, gitu, ada engineering management. Saya lulus dari engineering management, tapi saya pegang robotics karena background saya elektro. Nah, jadi kepake lagi. Ternyata apa yang saya pelajari 25 tahun yang lalu pakai kembali sekarang. Pakai kembali, alhamdulillah. Gitu. Abang gimana? Sebagai seorang dosen, ini kan di negara orang. Abang perasaannya gimana, Bang, dengan memiliki murid-murid itu? Biasanya dari mana aja murid-muridnya, Bang? Iya, kalau di tempat saya, alhamdulillah itu merepresentasikan populasi di UAE, Bang. Jadi di sini kan 70% orang India, Pakistan, kemudian 20% orang dari sekitar sini, Arab, sekitar sini 10% orang dari lain-lain lah, dari Eropa, dari Asia gitu. Jadi merepresentasikan populasi di sini. Bang, itu tadi ini juga tertarik mengenai abang jadi dosen. Itu gimana pengalamannya, Bang, kira-kira? Iya, tadi kan berbagai bangsa ya muridnya ya. Jadi budaya tuh beda-beda, Bang. Memang kalau di Indonesia aja budayanya beda-beda ya, beda asal, beda budaya. Jadi ya di sini, alhamdulillah saya sebelum jadi dosen, saya kan di sini dari tahun 2008 itu ada pengalaman melihat berbagai budaya. Kadang-kadang ada hal-hal yang buat kita itu dianggap tidak sopan, tapi buat mereka biasa. Ini kan kita memahami aja. Tapi kita juga jangan sungkan kalau misalnya kita terus terang aja sama mereka gitu. Jadi contohnya, Bang, ada orang yang anak-anak gitu ya, yang biasa kayak gini, Bang, di dalam kelas kayak gini. Oh begitu ya? Naik kakinya gitu. Tapi saya bisa terus terang aja gitu. Mungkin di tempat kamu kayak gitu ya. Siap. Tapi saya merasa nyaman untuk mengajar kamu jika kalau kaki ke bawah. Kamu setuju nggak gitu? Oh iya setuju, nggak masalah gitu. Jadi ilmu. Bukan kita menentang dia, tapi kita mencari jalan tengah. Gitu. Kadang dia lupa, nanti dia ingat gitu. Dia nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, selamat bergabung kembali di Ian Podcast dengan Bang Yudi. Bang Yudi, ini Bang Yudi di sini udah dari 2008, sekarang 2020, berarti sekitar 12 tahun, Bang ya. Abang di sini sebagai pelaku bisnis ya, pengusaha plus juga dosen. Kira-kira yang paling ini Abang itu mengenai suka dukanya di negara ini gimana, Bang? Terutama di Dubai, Bang. Silakan, Bang. Sukanya banyak, Bang. Gitu. Siap. Ya, alhamdulillah saya kenal banyak orang ya, kenal Bang Ian, gitu, kenal. Terutama ini, Bang. Jadi karena kita di Dubai, komunitas kita kan sedikit nih, Bang. Betul. Ya. Jadi apa-apa kita suka diundang, Bang. Undang ke KJRI, ke KBRI, ya kita kenal dengan Pak Dubes, kita kenal Pak Konjen, gitu kan. Kalau ada ustadz datang ke sini mampir, ya Agim pernah mampir ke sini, Ustadz Fadlan pernah mampir ke sini, banyak ya ini yang yang kita kenal gitu. Alhamdulillah. Yang kalau kita di Indonesia kayaknya nggak mungkin. Susah ketemu gitu. Masalah. Gitu. Memang terus terang alhamdulillah Agim tuh pernah mampir juga ke tempatnya Bang Yudi, termasuk Ustadz Fadlan juga nggak, Bang? Ustadz Fadlan saya ketemu di luar. Ya. Terus Ustadz Fauzil Azim pernah. Iya, pernah di sini juga. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini insya Allah berkah ya. Ustadz Erwandi pernah. Kita juga pernah ya. Masya Allah. Ya, Bang. Terus, Bang, kira-kira ada lagi yang lainnya? Ya, sukanya banyak ya. Dukanya pasti ada ya, Bang. Maksudnya ada kita saat-saat kita mengalami hal yang tidak enak gitu ya. Hal yang tidak enak yang di luar harapan kita. Itu ya itu pastilah namanya orang udah hidup dihadapi sama manusia gitu ya, Bang. Tapi mau gimana lagi, Bang, kalau memang sudah waktunya dibawa ya dibawa, tawakal aja gitu. Gitu. Ini termasukkan pesan motivasi juga loh, Masya Allah, Bang. Terus, Bang, mungkin ada pesan kepada teman-teman, Bang, untuk memberikan motivasi kepada mereka. Pesan bakso. Ini dia. Emang kayak saya itu kadang-kadang susah untuk ke Bang Yudi ini. Untuk duduk di acara serius, di sekedar bercanda. Tapi emang inilah
Ini maksudnya ini sangat-sangat natural sekali. Saya kalau ketemu Bang Yudi yang seperti ini gitu loh. Ya. Apalagi nanti kalau suatu saat nanti ketemu Bang Nas, nah udah insya Allah Bang ya. Kita mudah-mudahan bisa satunya Bang ya. Satu video bertiga. Iya Bang. Nanti kayak nonton ini warkop. Warkop ya Bang ya. Masalah. Iya Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kan Abang nih Masya Allah ya, pengalamannya banyak sekali, banyak hal-hal positif yang Abang sudah lakukan, baik buat pribadi Abang juga buat nama bangsa juga di sini. Ya. Ya. Jadi mungkin pertama sih Bang, saya nggak hebat-hebat amat sebetulnya Bang ya. Kita alhamdulillah aja gitu diberi kesempatan seperti ini. Yang lebih hebat dari saya banyak gitu, orang Indonesia lebih lama daripada saya di sini di Dubai banyak ya. Yang usaha dari nol sampai sekarang sudah bagus banyak gitu. Jadi saya bukan apa-apanya Bang. Tawadu, ini maksudnya contoh seorang tawadu begitu. Enggak memang seperti itu. Betul. Merasa ini. Oke, asli ya. Ya Bang. Nah, ya. Jadi saya mungkin terlalu doif lah kalau saya harus ngasih apa ya. Itu maksudnya. Tapi mungkin saya mau share aja apa sih yang saya amati gitu Bang ya dari selama perjalanan hidup saya itu. Ternyata betul apa yang pernah waktu saya baru awal-awal kerja sekitar tahun berapa dulu ya, 95-an gitu. Saya dulu kerja banyak support ke Hankam. Jadi saya IT juga tapi ke Hankam. Itu ada salah satu kolonel waktu itu karena saya sering dekat sama beliau. Beliau ngasih nasihat ke saya gitu. Waktu itu saya ya iya aja gitu. Tapi setelah perjalanan saya kebayang ya. Beliau tuh bilang begini, orang Bali itu. Yudi, dalam hidup ini ada 3 hal. Ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Ya. Kemauan dan kemampuan ini terserah kita. Kesempatan ini datangnya dari luar. Gitu. Nah, dalam perjalanan hidup itu, saya amati yang paling rugi itu kalau kita mau, kesempatannya ada, tapi nggak mampu. Itu kecewa gitu. Ya kalau memang kemampuan ini tidak ada karena kita memang tidak mampu dalam satu hal, ya apa boleh buat. Tapi kalau sebetulnya kita mau, tapi kita tidak mengasah kemampuan ini, akhirnya kita kecewa Bang. Ya. Seperti saya masih kecewa ya, bahasa Arab saya masih jelek Bang. Itu saya mau bahasa Arab, tapi kemampuan saya kurang. Tapi karena kemampuan ini tidak saya asah dengan baik, sehingga ketika ada kesempatan Bang, itu saya jadi tidak bisa kan mengambil kesempatan itu. Sebetulnya bukan tidak mampu ya Bang, bukan tidak mampu, sebetulnya mampu Bang. Harusnya mampu kan? Iya. Karena kita tuh belajar Pak. Dulu saya juga bahasa Indonesia kemauannya juga bukan berarti nggak ada saya. jangan tuh tadi. Atau ketakutan. Itu beda lagi Bang. Begitu Pak. Jadi kalau boleh saya sharing aja gitu. Ini bagus. Jangan sungkan lah ini untuk mengasah kemampuan. Gitu. Kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu ya, dulu saya belajar elektro terus tahu-tahu dari IT. Di IT ternyata saya dalam perkembangannya bukan jadi IT teknis ya, saya jadi sales Bang. Saya jualan gitu, jualan. Tapi dari apa yang saya pelajari ternyata jadi dosen karena pernah jadi sales Bang. Lebih pede ngajar ya gitu. Karena konsepnya sama, kita menjual. Kita menjual itu kan supaya orang itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kita punya ilmu, kita ingin meyakinkan anak didik kita untuk mengambil ilmu ini. Nah, dengan teknik sales itu tadi bisa diaplikasikan. Masya Allah, keren sekali Bang. Waduh teman-teman, ini perbincangan singkat tapi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sekali lagi memang tadi apa yang disampaikan, yang di-share Bang Yudi di akhir tadi itu bisa juga membuat jadi pelajaran buat kita untuk kita renungkan. Jadi sebetulnya dari ketiga itu sebetulnya kalau yang kita kemampuan sebetulnya bisa aja diasah ya Bang ya. Bisa. Tapi juga kemauan itu juga penting juga. Ya. Jadi
jangan takut untuk mencoba kalau menurut saya. Betul, Itu Pak. mencoba dan mencoba. Itu yang akhirnya kalau kita takut sebelum perang, ya sudah kalah kita. Tapi dicoba sesuai dengan kita merasa. Ya. Kan kita bisa menginginkan diri kita, bisa menghitung diri kita kira mampu atau tidak. Tapi kita harus berani memang. Ini coba gitu. Tadi yang Kalau saya kita bilang. coba, Iya. kita ada kemungkinan Iya. entah 50%, entah Iya. 70%, entah 20%, kita ada kemungkinan berhasil. Betul. Tapi kalau kita nggak Nggak nyoba, coba, berarti 0% Ini dia. kemungkinan berhasil. Barakallahu fiik, Bang. Insyaallah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Ian Vlogs. Ada yang ketinggalan, Pak? Apa, Bang? Saya punya hadiah buat Abang. Oh iya. Oh iya. Mana, Bang? Tadi sudah di ini kan tadi. Ah. Nah, Ini, Bang. Allah. Ini saya bikin pakai Ini produknya 3D Bang Yudi printer. sendiri. Saya kasih tahu nanti, saya akan zoom. Coba lihat. Ini klip merah putih. Ini Untuk ini kabel, Bang, ya? Untuk kabel. Nah, ini. Ya. Terus Ini contohnya nih ya, kabelnya tuh seperti ini. Abang satu yang Terus? kedua lagi mana, Bang? ini, Bang. Nah, udah kasih tahu ke teman-teman, Bang. Ya. Itu buat Ian Vlogs ini dibuat oleh Bang Yudi nih. Beliau punya mesinnya sendiri. Terima kasih, Bang. Ya, itu Ini buat sangat kayak gini sangat nih. sekali mantap sekali. Jadi kalau Ini seperti kalau ini. pakai masker, Ya, maka di belakangnya. Mantelin, jadi kupingnya nggak pegel. Nah, Mantap ini tuh. itu. Ada. Nah. Itu tulisannya Bang XX itu, Bang ya. Oh, love, I love you. Nah, ada tulisannya gitu. Ya, kalau ini saya dibuatin sama Bang Yudi, Ian Vlogs. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Yudi. Sama-sama, Bang. Sudah dapat makan dan sudah dapat ini juga. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang.